itu bukanlah hal yang dibangun dalam waktu yang singkat. Jadi sesuatu yang dibangun dengan waktu yang perlu ada komitmen. Tapi di sini merasakan hasil sebagian yang bisa saya share hari ini. Jadi kebiasaan yang ada memang membangun. Nah, contoh hari ini tanggal 3 April ya, ini memang salah satu yang sudah nah, jadi hanya di sini di 3 April hanya membaca satu ini. Tapi dengan bantuan app ini sangat memudahkan. Dan yang misalkan kalau yang hari sebelumnya, jadi ada beberapa pasal yang dibaca. Nah, bukan satu hal kebetulan, ada sesuatu yang saya rasa itu adalah poin yang penting di sini. Di sini adalah ayat yang ini sungguh membangkitkan, yang saya bilang membangkitkan iman. Dan di sini dibilang I am a gate. Nah, di sini hal yang luar biasa. Nah, I am a gate. Whoever enter through me will be saved, gitu ya. They will come in and go out and find pasture. Jadi di sini apa, river to Jesus, and who enter through me will be saved. Jadi Jesus is a gate who want to enter, become saved ya, will be saved, will be saved gitu ya, and they will come in and go out and find pasture. Jadi who will be saved gitu ya, di sini they will come in and go out and find pasture. Kemudian di sini langsung dia give lawannya gitu, the thief gitu ya. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Di sini ada sesuatu yang katakan ngalami proses juga ya. Jadi prosesnya steal dulu, and then kemudian kill, kemudian and then destroy. Jadi berkaitan sama steal itu hanya barang-barang dan bukan kitanya gitu ya. Dan kemudian yang setelah steal, barang-barangnya dirampok dan sebagainya, kemudian kill. Nah, ini kill ini berkaitan sama life. Jadi kehidupan kita bisa rusak dengan proses yang ada ya. Steal dulu, kemudian kill life, kemudian yang terakhir adalah destroy. Yang saya mengerti, destroy ini nggak berdampak kepada diri kita. Orang-orang yang kita kasihi juga kena dampak. Destroy. Jadi sudah kill, udah dead, kemudian destroy yang lain. Nah, tapi di sini dibilang Jesus have come that they may have life and have it to the full. Nah, di sini Jesus said, I am a good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Jadi Jesus have given example, he is a good shepherd, kemudian he lays down his life for the sheep. Nah, di sini satu yang saya bangun, yaitu bersama-sama. Jadi di sini relationship itu perlu dibangun, apalagi relationship with God should be built. Di sini mau dibilang, ayo kita membangun relationship with Jesus, with the gate itu everyday. Jadi ketika kita bisa memutuskan untuk katakan membangun hubungan pribadi, nah itu yang memang Allah inginkan, to make personal relationship with Jesus gitu ya. Jadi itu yang memang Allah rindukan untuk make personal relationship with Him. Jadi di sini lewat ini peneguhan
Oh, yeah, I am a kid. Jesus say, I am a kid. I am a kid. I am a good shepherd. I am a good shepherd. Jadi dia Jesus ini apa memperkenalkan dirinya gitu loh, memperkenalkan dirinya. Nah, jadi mau nggak mau di sini ketika ini ada satu yang Bible reading, kemudian saya bangun apa maksudnya ini ada satu orang yang invite dan jadi ada yang satu itu, nah kemudian ada yang satu ini. Nah, jadi ini mah sangat sangat bisa membantu kita untuk katakan ya mau bersama-sama juga bisa. Nah ini two participant, jadi 2 orang bisa baca. Nah nanti yang sudah baca itu ada checklistnya. Yang ini yang belum baca. Tapi yang ini, yang sama-sama ini, coba lihat di sini. Oh ini juga belum. Ada yang sudah ada checklistnya. Nah ini misalnya. Nah ini artinya checklist, artinya dia udah baca gitu. Nah jadi kalau bisa membentuk community, nah ini memang sengaja dibangun. Jadi kurang lebih jadi muncul ada 2 yang memang di apa yang sedang saya kerjakan. Jadi membaca 1 tahun itu selesai, dan ya ini jadi nanti kurang lebih setahun, kurang lebih jadi 2 Alkitab saya bisa baca selesaikan gitu maksudnya. Nah jadi itu aja pesannya, bahwa Allah itu ingin memperkenalkan dirinya dan dia ingin membuat personal relationship dengan kita semua. Oke, amin. Nah, kita mau lanjutkan yang kemarin. Berarti yang kemarin stoikiometri sederhana sudah. Kemudian ada pertanyaan dulu mengenai PR-nya? Apakah ada pertanyaan dengan PR? Oke. I 104. Oke. 104. Oke. Saya pindahkan ya 104. Oke, 104. Yang ini ya, kita discuss ya. Di sini tanyakan berapa mili NaOH dicampur dengan 100 mili asam sulfat. Oke. Yang pasti adalah kita mau pakai reaksinya ya. Kita mau pakai, yaitu kita pasti perlu buat persamaan stoikiometri, persamaan reaksi yang setara. Itu sudah pasti. Jadi kita mau tulis itu dulu. Jadi untuk yang NaOH ini, jadi volumenya ini, oh iya, thank you, saya belum ganti ininya, sharingnya. Oke, nah yang ini jadi ini adalah
NaOH 0,1 gitu ya. Kemudian dicampur dengan kita lihat ininya ya, senyawanya ya, senyawanya apa aja yang terlibat, apa yang di sisi reaktan, nanti apa yang di sisi produk gitu ya. Nah, di sisi reaktan ini yang dicampur berarti dia bahan baku ya, raw material. Campur kemudian asam sulfat, oh berarti H2SO4. Kemudian kalau kita lihat berarti NaOH kita campurkan sama H2SO4, ini kembali ke semacam kayak substitution, penggantian gitu. Ini plus, ini OH minus, berarti harus benar-benar hafal kation sama anion. Mulai sekarang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau semakin kita tidak menghafal, kita semakin terjerumus, semakin ketika mengerjakan pasti merasa semakin tidak bisa dan tidak bisa dan tidak bisa dan tidak bisa. Sampai akhirnya jadi pun males gitu ya. Nah, ini kita mau buat Na kita gabungkan sama SO4 yang minus. Berarti plus minusnya kita tukerkan gitu ya. Kita saling tukar. Ini Na2SO4 gitu ya. And then yang ini OH minus sama H. Jadinya adalah H2O gitu ya. Nah, kita lanjutkan, kita buat persamaan reaksinya sudah beres, tapi kita perlu balancing ya. Kita perlu setarakan di sini. Jadi untuk katakan mana yang ini, ini yang katakan paling banyak, paling kompleks. Berarti Na itu di sini ada di kanan ada 2, maka di kiri perlu kalikan 2 kali 1. Nah, kemudian S-nya tetap di kanan 1, maka di sini 1 ya, S-nya sama-sama 1. Kemudian yang O, O-nya sudah bisa langsung. Maksudnya bisa kita proses ini 4, kemudian O-nya di sini 2 ditambah 4. Jadi mau nggak mau di sini perlu ada angka 2 di sini. Persamaan reaksi yang setara sudah didapatkan. Jadi ini adalah step 1 yang kemarin kita discuss, itu harus terlaksana dengan baik. Tidak boleh kurang. Yang dimaksud kurang itu apa? Yang dimaksud kurang itu ketika tidak setara. Itu yang menjadi problem utamanya. Jadi saya tulis ulang di sini. Saya tulis ulang Na2SO4 dan H2O. Kemudian yang sekarang kita prosesnya, yaitu step kedua, kita tulis informasi yang memang ada di situ gitu ya, yang ada di soal. Berarti ini concentration, ini volume, ini adalah 1 dan ini 0,4. Jadi yang menjadi problem mungkin yang membingungkan adalah di sini gitu ya. Itu letaknya di mana? Kita perlu tahu nanti. Kita tuliskan informasi dulu yang sudah kita pelajari yang kemarin, yaitu ini, yang ini dan yang ini bisa kita tuliskan. Berarti 0,1, 100 sama 1. Saya tulis di sini NaOH-nya 0,1, ini adalah 1, kemudian di sini 100 mili gitu ya. 100 mili. Nah, kemudian ada informasi 0,4. Wah, 0,4 molar ini ditaruh di mana? Ini tahapan berikutnya, kita pelajari berikutnya. Sekarang kita perlu melihat suatu proses, yaitu proses yang berkaitan sama mula-mula, kemudian ini proses atau reaksinya, proses berkurangnya untuk reaktan dan proses bertambahnya untuk produk, atau kita namakan reaksi di sini. Nah, ini adalah kondisi akhir. Nah, 0,4 molar ini itu adalah kalau kita coba teliti dari soalnya, jadi yang informasi ini saya hapus. Nah, kalau kita lihat informasinya di sini, apa yang dimaksud dengan 0,4? Jadi, berapa sih volume 0,1 dengan ini semua, sehingga konsentrasinya 0,4. Arti sehingga itu setelah menjalani proses, ya, setelah proses. Jadi, prosesnya itu adalah di sini adalah di kondisi akhir, ya. Kondisi akhirnya konsentrasi 0,4. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah,
Jadi kondisi akhirnya berarti kita perlu lihat kondisi akhirnya adalah di sini, yaitu di dalam H2SO4 di sini, ya. Nah, kita lihat secara keseluruhan sekarang. Oke, berarti step kedua, masih kita jalani step kedua, yaitu kita menghitung mol yang bisa kita hitung, gitu ya, mol yang bisa kita hitung. Nah, sekarang mol yang bisa kita hitung yang mana? Punyanya ini. Kita gunakan tips dan trik yang kemarin ya, yang diinfokan terakhir. Nah, di sini ada pengetahuan N per V gitu ya. Berarti saya pindah ini supaya nggak makin rudet di sini, gitu ya, nggak semakin rudet di sini. Saya pindahkan. Ini mah kelebihan. Nah, sekarang ini adalah L. Nah, yang menjadi poin di sini M per V berarti kita hitung M-nya ada, informasinya, volumenya ada. Berarti yang bisa kita hitung molnya ya. Berarti N sama dengan M kali V. Berarti 1 dikalikan 100 mili. Jadi kita ingat bahwa M kalau katakan ini atasnya milimol, misal bawahnya mililiter, maka kita bisa pakai milimol ya, no problem. Jadi di sini kita pakai 100 milimol. Karena saya rasa cukup lebih mudah ketika angkanya bukan koma-komaan, tapi angkanya bilangan bulat. Ya, itu yang menjadi poinnya. Berarti di sini adalah 100 milimol. Ya, 100 milimol. Wah, ini masih belum masuk semua nih. Berarti yang kita perlukan adalah selanjutnya adalah ini 100 milimol ya. Sekarang ada tujuan yang dicapai ya, yaitu tujuannya berbicara tujuannya ini, sehingga konsentrasinya 0,4 ya. Jadi harapannya ini adalah mempermudah apa yang diterangkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita ingin mengetahui berapa volumenya. Kita pakai volumenya X, kita samakan ya, satuannya adalah mili. X ini memiliki satuan mili. Berarti di dalam proses, berarti kita masih bisa hitung molnya ya, masih step yang kedua, molnya di sini. Molnya. Kita hitung molnya di sini. Berarti milimol, berarti sayang kita tetap pakai ketemu pecahan ya, no problem lah. Berarti ini ingat ya, M kali V ya, M kali V. Ini unitnya perlu ditulis. Yang join absen dulu ya. Ini, come on, yang belum. Nah, sekarang kita lihat ini adalah 0,1x milimol ya. Ingat yang kita pakai adalah satuannya mili X-nya ya. Nah, oke, di dalam proses kira-kira kalau sehingga konsentrasinya 0,4 si asamnya, berarti mana yang menjadi reaksi pembatasnya? Di sini ada korelasi dengan reaksi pembatas. Dan di sini ternyata ada 0,4 H2SO4-nya, berarti H2SO4-nya sisa, gitu ya. Begitu sisa, artinya yang menjadi pembatas adalah ini, NaOH pembatas. Nah, pembatas itu selalu habis duluan, berarti ini 0, gitu ya, 0, ya. Berarti kita semua udah hitung, ini tahap 2 udah selesai, ini molnya NaOH, mol H2SO4 untuk mencapai tujuan ini, gitu ya. Nah, berarti reaksi pembatas udah selesai, udah ditemukan. Sekarang kita masuk ke tahap 3 untuk menghitung yang step ketiga, melakukan step ketiga. Berarti step ketiga kita lihat ini sudah pembatas, maka
ini prosesnya harus 0 kan? Berarti ini ini kalau di tahapannya kita bagi 2 supaya membuat make it detail, mode detail. Yang ini minus karena dia bahan baku. Kalau kita gunakan bahan baku selalu pasti dia prosesnya berkurang. Tapi kalau berkaitan sama produk hasil pasti dia merupakan bertambah ya. Jadi bahan baku change to product. Jadi berkaitan dengan ini sekarang berarti di sini berapa berkurangnya? 0,1 x milimol ya. Sekarang kita mau hitung berapa mol di sini. Berapa mol di sini? Nah, tetap menggunakan tahap ketiga itu menggunakan yang namanya persamaan reaksinya. Kita perlu lihat persamaan reaksinya 2:1 di sini, guys. Ya. Oh, saya belum setarakan, belum tulis ulang di sini. Nah, ini udah. Oke, nah kita lanjut. Di sini berarti angka 1 di sini. Berarti harus rasionya 2:1. Nah, supaya mempermudah, 2 itu memiliki nilai ini. Kalau 1 gimana? Tinggal dibagi 2 gitu ya. Berarti setengah 0,1 x milimol. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita bisa menghitung kondisi akhir walaupun dalam persamaan X ya. Berarti persamaannya adalah, nah ini masuk ke poin keempat ya, poin keempat. Poin keempat adalah 100 minus half from 0.1 X gitu ya. Nah, di sini kita pakai satuan milimol ya, tetap ini masih partikel. Nah, kita sesuaikan pertanyaannya apa. Jadi, yaitu yang menyesuaikan tuh ini. 10 menit lagi kurang lebih berakhir, nanti kita nyambung lagi ya. Nah, counting down 10 menit. Nah, berarti yang disesuaikan tuh ini. Kita lihat dalam satuannya, dalam rumusnya. M N per V. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui adalah 1, kemudian mol dan milimol. Gitu ya. Berarti kita mencari volume. So, volumenya adalah sama dengan N per V. Sorry, N per M. Sekarang N-nya adalah 100. Wow. Oke, semuanya diketahui guys. Nah, ini volumenya diketahui. Nah, volume diketahui, saya relat lagi. Berarti M per V, volumenya diketahui. Nah, volumenya berapa ya? Volumenya kita bisa cari. Volumenya sama dengan, ini kan dicampur prosesnya. Campur. Berarti volumenya adalah 100 ditambah dengan X, kan dicampur prosesnya, ditambah X, satuannya adalah mililiter. Berarti semua satuannya ada ya, berarti ada X-nya bisa kita selesaikan. 0,4 sama dengan molnya adalah 100 min setengah 0,1 X, di sini adalah milimol gitu ya, per 100 ditambah X, satuannya adalah mililiter. Saya harus segera ini, udah peringatan untuk baterainya udah perlu dicas. Saya cas bentar. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, udah hampir mencapai 26. Oke, mantap. Kurang 5, 4, 25, kurang 4 orang lagi guys. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kita lanjut. Maka ini persamaan bisa kita sesuaikan dan bisa kita hitung nilai X-nya. Betul ya? Nah, kita hitung. Ini satuannya nggak masalah. Berarti ini udah tetap
ya. Karena maksudnya baik milimol, ini kan satuannya molar ya. Baik milimol per mililiter itu sama dengan satuan mol per liter gitu ya. Ini sama dengan molar. Berarti oke, ya persamaan mengenai satuan aman dan itu sudah tervalidasi dan kita bisa lanjutkan perhitungannya. Berarti kita langsung hitung ya. Berarti 100 kalikan ini kan, berarti 40 ditambah 0,4 X begitu ya. Dan di sini sama dengan 100 minus setengah dari 0,5, berarti 0,05 X gitu ya. Oke, yang X-nya kita gabungkan 0,45 X, ininya digabung ke sini gitu kan. Nah, kemudian sama dengan 100 kurangi 40. Jadi 60, ini 45 per 100 X. Jadi kita main coret-coret ya, supaya untuk mempermudah. Ini 4, ini 3. Oke, jadi kita lanjutkan. X-nya sama dengan 400 per 3. Berarti kita ketemu nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 1, 3, 3,3. Nah, satuannya apa? Kita cek, guys. Nah, di sini satuannya mili. Berarti sekarang di sini satuannya juga mili. Selesailah tugas kita menyelesaikan soal ini, gitu ya. Ini panjang karena jelasin step by step. Kalau udah tahu ya lebih cepat tentunya. Berarti ini adalah 133,3 mililiter. Yang ini diminta mililiter. Oke, di sini jelaskah? Bisa tolong direspon kalau jelas. Nah, atau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita bisa bahasnya step by step. Oke, loading bentar. Ya, oke. Kasih waktu untuk ini. Gelap. Wait. Gelap nggak? Oke. Masih gelap. Ya oke. Semoga udah makin lama makin terang dan terang. Oke. Kenapa mallnya gak pakai perbandingan koefisien? Oke. Mallnya pakai perbandingan koefisien. Perbandingan mol koefisien itu hanya terjadi ketika reaksi. Ketika di sini. Ya. Oke, nah saya rada bisa menangkap begini. Kalau misalkan dia pakai perbandingannya gak pakai perbandingan mol, oke. Kalau soalnya saya ganti ya. Saya pakai yang ini. Soalnya saya ganti. Kenapa sih kok nggak pakai persamaan? Cukup dengan persamaan perbandingan molnya aja, perbandingan koefisien aja. Mungkin gitu kali pertanyaannya ya. Nah, sekarang saya ganti. Berarti saya ganti ininya bukan nggak ada kata sehingga. Saya coret. Nah, kemudian yang dicampurkan untuk dicampur dengan 100 ini bisa gini, sehingga netral. Atau alternatif yang kedua, tapi ini maksudnya tujuannya sama, jawabannya sama. Misalkan ini alternatif yang pertama, soal, ini alternatif yang kedua. Dicampur untuk menetralkan 100 mili asam sulfat. Gitu ya. Nah, oke. Kalau soalnya berganti, maka jawabannya juga berganti. Nah, begini. Yang sudah jelas, yang sudah tidak bisa ditawar-tawar adalah mengenai persamaan reaksi ya. Itu udah harus bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau nggak bisa, makin lama makin males ngerjain yang namanya kimia. Apa itu kimia? Tapi kalau udah hafal, nah itu pasti you will feel fun gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat berkaitan sama ini H2O. Di sini ada kita tulis informasi berikutnya. Berarti di sini 0,1, di sini ada 100 mili, ada 1 molar begini ya. Sekarang kita mau ini kan tahap pertama sudah, tahap kedua tuliskan, nah kemudian cari molnya ya. Ini adalah 100 milimol. Nah sekarang yang ketiga mol yang ditanyakan, yang ini NaOH. Bentar ya guys, ini kok ada telepon berkali-kali, takut penting. Tolong oret-oret, tolong kerjain berikutnya. Bentar ya. Halo? Iya pagi ya. Iya betul. Iya. Ibu maaf ini saya lagi ada Zoom meeting. Bisa nanti. Iya. Iya baik ya. Terima kasih. Oke maaf guys, soalnya sampai 3 kali ini, makanya ketiga diangkat. Nah, aduh ditutup. Oke, nah ya betul, mau nggak mau itu 200 milimol. Ya, kenapa? Nah, kalau pertanyaan begini, jadi maka itu diganti. Jadi yang ini kan tahap kedua untuk mencari milimol yang katakan bisa dihitung gitu ya, bisa dihitung. Nah, di sini sekarang tahapan yang ketiga, kita mencari mol yang ditanyakan yang mana sih, senyawa yang ditanyakan ya, mol yang senyawa ditanyakan. Oke, di sini pakai perbandingan. Ini 2, ini 1. Oke guys, nah ini kita nyambung lagi. Hah? Wis udah ada. Yang udah masuk absen lagi ya guys, sorry ya guys. Oke, yang baru masuk absen, jangan lupa absen. Oke, kita lanjutkan, berarti belum di share. Iya, wah masih 22. Nah, yang baru join absen lagi ya. Nah, sekarang ini 100 mili. Nah, 100 mili ini ya. Nah, sekarang di dalam 100 mili ini yang menjadi poinnya adalah sekarang nah 100 mili ya. 100 mili kita pakai perbandingan kan, 2 sama 1 ya. Mau kita hitung kan kita cari NaOH nya, mol NaOH yang dicari ini 2 sama 1.
Nah, di sini baru kita langsung 200 yang tadi udah ditulis ya. Sama si David sama God kayaknya nih tadi. Mol ya. Nah, sudah berapa volume yang diperlukan? Kita menyesuaikan sekarang penyesuaiannya. Penyesuaiannya adalah oke, 0,1 ini kan 0,1 ya. Kalau melihat formulanya artinya adalah bahwa M itu adalah N per V, M-nya ada, molnya ada, volume yang ditanyakan. Berarti volumenya sama dengan N per M. N-nya 200, kemudian 0,1. 0,1. Ketemunya berapa? Jadi 2000 mililiter ya, sama dengan 2 liter. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat, kita buat dalam proses gitu ya, hubungannya sama proses itu ini awal, ini proses yang namanya reaksi, kemudian ini akhir. Nah, kalau soalnya tipenya seperti ini, maka yang kondisi akhir itu ini 0 milimol, ini 0 milimol. Karena di sini itu adalah karena di sini ada soal yang mengatakan netral gitu ya. Kalau ini adalah NaOH itu basah, si H2SO4 itu adalah asam. Kalau digabung harapannya ini pH di atas 7, ini pH di bawah 7, kemudian menjadi netral. Netral itu pH-nya 7 bukan 0. Nah, sekarang di sini untuk maksud dari soal ini, maka ininya adalah 0, ini 0. Beda ya sama yang tadi di atas. Kalau yang ini ternyata ada sisa di akhir prosesnya. Begitu. Oke, silakan kita mencerna dulu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, kita discuss lebih lanjut. Monggo, kalau ada pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, kita ambil contoh lagi soal yang kita kerjakan contoh soal. Karena memang ini perlu banget contoh soal. Iya. Oke, bertahap dulu ya, step by step aja dulu. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Oke, yang ini guys. Hitung volume kalsium klorida yang dapat mengendapkan ion fosfat. Oke, aktifkan si anode-nya. Anode-nya aktifkan yang ada gambar pensil. Nah, kalian boleh bereksperimen melakukan, bukan bereksperimen maksudnya ya. Ya, maksudnya mengerjakan ini. Come on guys. Take your time to finish this job.
Yang baru join silakan absen dulu. Oke, lanjut. Jangan saling nimpa lah. Agak geser. Ayo yang lain bisa become more, ini maksudnya bisa langsung ikut partisipasi supaya memang kita nggak merasa bosan dan kita belajarnya lebih bersemangat, guys. Udah ketemu ya? Oke, guys. Jangan dihapus dulu ya. Oke, udah nyampe 27 orang. Oke, thank you buat God yang sudah mengerjakan. Nah, di sini hitung volume larutan. Ini udah bener banget ya. God sama tadi Darren ya. Nah ini CaCl2 ion fosfat berarti PO4 3-, natrium sulfat berarti Na3 PO4 ya. Dari sini udah kita golongkan ya. Berarti mau nggak mau semuanya dalam kondisi reaktan ya, sisi kiri. Ini adalah reaktan. Reaktan itu sama arti juga pereaksi gitu ya. Ini juga pereaksi. Nah, di sini kita langsung tuliskan. Berarti CaCl2 ditambah Na3PO4, kemudian hasilnya oke, yang ini 12, yang ini min, yang ini plus, yang ini 3 min. Berarti saling ditukarkan. Ca3PO4 2 kali ditambah NaCl. Nah, sekarang kita setarakan. Ini udah bener banget, 3, 2, ini 1 sama 6. Nah, yang endapan, nah kita harus bisa menduga. Nah, itu masalahnya. Yang endapannya itu yang mana? Mengendapkan ion fosfat. Nah, dari kata-katanya udah cukup jelas ya, ion fosfat. Ion fosfat. Jadi pasti mengacu ke, jadi perlu dibaca soalnya. Berarti oke, thank you. Udah dihapuskan. Nah, ini CaSO4. Berarti ini ya, korelasi ya. Ingat ya, baca soalnya baik-baik. Nah, sekarang kita mau lihat informasinya.
tahap kedua. Berarti informasinya kalsium klorida 0,2 molar. Kemudian ini adalah fosfatnya 200 mili sama 0,1 ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini. Oke. Kita hitung. Ini kita kalikan, ketemunya adalah 20 milimol. Yap. Nah, kemudian yang tahap keempat, kan tahap keempat itu mendapatkan ini yang berkaitan sama ClCl2-nya. Tahap keempat. Tahap ketiga, menghitung molnya. Berarti 3/2 kali 20 ya, sama dengan 30 milimol. Nah, tahap keempat menyesuaikan ya. Berarti volumenya dihitung adalah mN/V. M-nya sudah ada ini. Kemudian molnya juga sudah ada yang ini. Gitu ya. Sampai jam 9 lebih. Sampai jam 9 lebih 20 ya. Nah, di sini M kali N berarti udah langsung ya, V-nya sama dengan M kali N. Berarti M-nya 0,2, molnya 30, berarti sama dengan 6 ml. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Tapi benar nggak sih ini? Saya salah. Oh iya, saya salah rumusnya. Iya, saya salah rumusnya. Maaf Devin. Nah, iya. Kacau nih. Udah ditulis juga pula N/M. 20 per 0,2 ya. Nah, ini ketemunya 100 ml. Jangan-jangan salah lagi. Oh iya, benar 30. Aduh, 30. Yang ini tak konsen jadinya 150. Oke, good. 150 ya guys. Nah, ini kalau kita buat dalam apa yang namanya proses tadi, itu mengendapkan, itu artinya, jadi mengendapkan ini dalam konteks berarti dalam konteks semuanya, gitu ya. Kalau dalam proses kalau kita gambarkan, berarti ada awal, ada reaksi, yaitu prosesnya, itu ada sisanya. Awalnya adalah kita nggak tahu. Nah, di sini 20 milimol. Nah, yang diharapkan tuh semuanya, berarti ini adalah ini 0, ini 0 gitu. Jadi ininya berkurang 20, ini pasti mau nggak mau berkurang 30. Kalau ini 0, maka ini juga harus 30 ya. Jadi kalau dalam konteks semuanya, kita tidak perlu membuat yang ini nggak perlu ya, tidak perlu ya. Jadi karena nilainya ini teh semua sama. Kalau 0 sama 0 berarti nggak ada sisa sama sekali bahan bakunya. Ya sudah, pakai perbandingan, langsung aja pakai perbandingan gitu. Tapi kalau ada sisa, perlu dicari prosesnya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan guys? Ada pertanyaan? Menunggu pertanyaan. Oke, good. Darren, no.
Berarti udah siap dia tempur nanti. Oke, Nehi Kat. Jadi Katnya juga udah siap tempur sama soal yang namanya soal chemistry. Yang ini, coba kolaborasi, silakan. Do it. Oke, MRCOH dicari. Haknya 1 haknya. Oke, good. Benar-benar. Yo, ayo. Yuk, bagus. Ini kerjasama, partner. Udah bener. 40, 16. Udah bener, 16 tambah 1, 17 kali 2. Betul. Lanjut. Nah, tinggal H2O-nya ada koefisiennya ada 2 kan? Berarti kalian sudah melakukan tahap 2. Oke, mau lanjut, Paul. Satu per 74. Nah, oke. Nah, bentar ya. Nah, coba kita. Nah, mungkin udah ada rada, maksudnya ada muncul beberapa pertanyaan tang ting tung gitu ya. Nah, maksudnya muncul pertanyaan di otak. Kenapa begini, kenapa begitu? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Di sini udah benar persamaannya tadi ya. Saya mah hanya nulis ulang lagi. Yang ini CaCl2 ditambah CaCl2 gimana sih? OH2 ditambah HCl sama dengan CaCl2 dan H2O. Ini 2, ini 2. Begitu ya. Hitung volume larutan. Hati-hati dengan informasi yang ini.
gitu ya. Nah, ininya harus diolah dulu. Oke, kita mengelola ini dulu. Ini sebelum ada reaksi ya. Jadi yang sangat perlu diperhatikan prosesnya. Jadi agak membayangkan prosesnya, berarti yang ini adalah sebelum reaksi dibuat gitu kan. Artinya berarti 4 gram. Kemudian MR-nya adalah CaOH2. Ini sudah dihitung 74. Artinya 1 mol itu 74 gram. Berarti kalau 4 gram adalah 4/74 mol. Gitu kan? Nah, kita mau hitung konsentrasinya lah ya. Nah, ini kan udah terhitung molnya. Berarti konsentrasinya adalah 4/74 dibagi 100 ml. Ingat, harus satuan liter. Berarti 4/74, ini 40 ya. Kalau disederhanakan 20/37 mol per liter. Ya betul, mol per liter atau molar ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kita lanjut ke yang sini. Hitung volume. Wah, nggak begitu kelihatan. Hitung volume larutan HCl gitu ya, yang menetralkan 25 ya, 25 kalsium hidroksida. Nah, sebelumnya sudah ada informasi 100 mili, konsentrasinya adalah 20/34 molar. 37. Ini 37. Gitu ya. Nah, sekarang diambil 25. Kalau diambil 25 gimana? Konsentrasinya tetap atau berubah? Bisa jawab di chat. Tetap atau berubah? Yes, tetap. Ya, satu orang mewakili semua, boleh. Jadi tetap gitu ya. Karena seperti kita membuat gula, terus kita misalkan ada 100 gula, 100 larutan gula, 100 mili larutan gula, tambah diambil 25. Kan manisnya, rasa manisnya akan tetap ya. Berarti itu artinya konsentrasinya juga tetap gitu ya. Nah, sekarang kita tulis di sini. Berarti kita mendapatkan informasi yang berharga, sangat-sangat berharga. Berarti di sini 25 mili sama 20/37 molar ya. Sekarang apalagi yang diketahui nih? Yang diketahui 0,2 juga si HCl-nya. HCl-nya 0,2 molar ya. Sudah, kita lanjutkan. Kita melanjutkan. Kita hitung. Berarti tahap 1 sudah terlewati, yaitu persamaan reaksi yang setara. Tahap kedua sedang dikerjakan. Kita hitung molnya. Berarti molnya berapa ya? Berarti M N per V. Cari mol adalah M kali V. Berarti 20/37 kali 25 ya. Ini pakai satuan milimol gitu ya. Udah, yang diketahui yang bisa dihitung udah. Nah, sekarang yang ditanyakan senyawa HCl. Senyawa HCl. Jadi kita cari tahap ketiga, mol HCl-nya berapa? Mol HCl-nya pakai persamaan reaksi ya. Ini sama ini. 1 dan 2. Berarti 2 kalinya tuh. 2 kalinya. 2 kali 20/37 kali 25 milimol. Angkanya jelek. Ya, apa boleh buat. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, menyesuaikan. Yaitu volume yang ditanya. M adalah N per V. NaCl sama ini juga M dan NaCl.
Berarti M-nya 0,2, HCl-nya adalah 2 kali 20 per 37 kali 25 per volume. Nah, sekarang volumenya dihitung. 2 kali 20 per 37 kali 25 dibagi 0,2. Berarti 2 kali 20 per 37 kali 25 berarti dikali 10 per 2. Coret. Yang ininya Haya. Ininya 500 ya. Berarti 5000. 5000 per 37. Alamak, angkanya. Bantu hitung yuk. Berarti 135,135 ml ya. Oke, good, Josia. Thank you. Nah, sekarang ini yang baru datang absen dulu. Tadi ada 27, sekarang jadi 28. Oke, nah nomor 4. Oke. Nah, ini soal-soalnya udah mulai lumayan ya. Nah, jadi harus bisa menggambarkan. Oke, sekarang 29. Ya, oke, kitnya udah. Oke, nah mungkin bahannya sampai di sini. Yang menjadi PR adalah ini mah dipilihkan aja. Yes. Salah. Oh ya. Oke. PR-nya paling nggak hari ini dikumpul, tapi hari besok dikumpul ya. Jadi masih bisa lega ya. Nah ini ditentukan dulu nomornya. Oke, keren sir, thank you. Jadi kan untuk ya tetap supaya berlatih. Oke. Nah sekarang ini lagi nyari-nyari. Lagi cari-cari. Berarti nomor 14 ya guys. Nomor 14. Yang ini 3 soal ya. 3 soal. 16. Kalian catat sendiri ya, nomor 14, nomor 14, nomor 6. Kemudian ada satu lagi.
Sebentar. Oke, sama nomor yang ini, nomor 11 ya. Oke, kalian catat sendiri, berarti nomor 6, nomor 11, dan nomor 14 ya. Nomor 6, 11, dan 14. Oke, silakan jika sudah silakan absen pulang, jangan lupa absen pulang. Nah, nanti ini akan mempengaruhi, maksudnya akan ini teh halaman ya, akan pengaruh, nanti akan diinfokan sama wali kelas atau siapa gitu ya. Itu akan mempengaruhi. Ya, halaman 284 ntar pastinya saya lihat nih. Halaman berapa ya? 311, halaman 311. Halaman 311, halaman 311, halaman 311. Jangan lupa absen pulang ya, nanti diingetin wali kelas nanti. Silakan bisa leave group, dan selamat mengerjakan ulangan. Tetap semangat. Yang sudah absen pulang bisa leave meet